Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, saya Laude Putra Hidayat dengan NPM 0738241138. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS pada mata kuliah bahan galian industri dengan judul Bahan Galian Industri. Presentasi ini bertujuan untuk membahas pengertian bahan galian industri, ciri-ciri, klasifikasi, pemanfaatan, persebaran di Indonesia, serta dampak lingkungan dan upaya pengolahannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi secara bertahap. Pengertian bahan galian industri. Bahan galian industri merupakan mineral dan batuan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan industri dan konstruksi. Nah, bahan ini digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penunjang dalam berbagai kegiatan pembangunan. Secara umum, bahan galian industri termaksud dalam kelompok mineral non-logam. Pemanfaatannya tidak ditunjukkan untuk diambil unsur logamnya, melainkan berdasarkan sifat fisik dan kimia material tersebut, seperti kekuatan, ukuran butir, dan tingkat kekerasannya. Bahan galian industri memiliki peran penting karena digunakan dalam jumlah besar dan secara terus-menerus, terutama dalam sektor konstruksi dan industri manufaktur. Ciri-ciri bahan galian industri. Bahan galian industri memiliki beberapa ciri utama yang membedakan dari bahan tambang lainnya. Salah satu cirinya adalah bersifat non-logam, sehingga tidak memerlukan proses peleburan seperti pada bahan tambang logam. Selain itu, bahan galian industri digunakan sebagai bahan baku industri, baik untuk konstruksi maupun manufaktur. Nilai ekonominya sangat ditentukan oleh kualitas material seperti tingkat kemurnian dan kesesuaian dengan kebutuhan industri. Proses pengolahan bahan galian industri juga relatif sederhana, misalnya melalui pemecahan, pengayakan, pencucian, dan pengeringan. Klasifikasi bahan galian menurut peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021, bahan galian industri diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan mineral logam, mineral non-logam, dan batuan. Mineral non-logam, mineral logam merupakan bahan galian yang mengandung unsur logam dan diolah untuk diambil logamnya. Mineral bukan logam dimanfaatkan berdasarkan sifat fisik dan kimianya untuk kebutuhan industri. Sedangkan batuan merupakan bahan galian yang dimanfaatkan secara langsung, terutama sebagai bahan baku dan infrastruktur. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan dan pemanfaatan bahan galian sesuai dengan peruntukannya. Klasifikasi bahan galian industri berdasarkan sumbernya. Berdasarkan proses terbentuknya, bahan galian industri dapat dikelompokkan menjadi batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Batuan sedimen. Nah, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses sedimentasi seperti batu gamping, batu bara, dan batu pasir, banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku semen, bahan baku bangunan, dan bahan baku briket. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari pendinginan lava atau magma secara cepat, seperti granit, basalt, dan obsidian.
Nah, batuan ini dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, batu hias, agregat jalan, serta perhiasan atau alat potong tradisional. Sementara itu, batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk akibat dari adanya tekanan dan temperatur dari dalam permukaan bumi, seperti marmer, gneis, dan sekis digunakan sebagai uh, lantai dan dinding, batu ornamen, serta bahan bangunan tertentu yang membutuhkan nilai estetika dan kekuatan. Persebaran bahan galian industri di Indonesia. Persebaran bahan galian industri di Indonesia cukup luas dan dipengaruhi oleh kondisi geologi di masing-masing wilayah. Nah, salah satunya ada beberapa contoh. Yang pertama, batu gamping. Banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pasir kuarsa tersebar di wilayah Kepulauan Riau dan Kalimantan, sedangkan kaolin banyak dijumpai di wilayah Bangka Belitung. Persebaran ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahan galian industri yang sangat besar dan perlu dikelola secara optimal. Proses penambangan dan pengolahan sederhana. Penambangan bahan galian industri umumnya dilakukan dengan metode penambangan terbuka karena materialnya berada di atas permukaan. Setelah ditambang, material kemudian melalui proses crushing dan craning untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tahap selanjutnya adalah pencucian dan pengiringan guna menghilangkan kotoran serta meningkatkan kualitas bahan galian sebelum digunakan atau dipasarkan. Dampak lingkungan dan upaya pengolahan. Kegiatan penambangan bahan galian industri memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain menyediakan bahan baku industri, meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, kegiatan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lahan, debu dan kebisingan, penurunan kualitas air dan tanah, serta potensi konflik dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengolahan seperti reklamasi dan vegetasi lahan, pengendalian debu dan air, serta pelaksanaan AMDAL secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, bahan galian industri merupakan sumber daya non-logam yang memiliki peran penting sebagai bahan baku berbagai industri. Pemanfaatannya sangat luas, melalui dari sektor konstruksi hingga industri manufaktur. Kegiatan penambangan bahan galian industri dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, namun juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengolahan yang tepat, terencana, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat bahan galian industri dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.